Halo semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Amorat sayang. Oh ya, hari ini aku tuh mau membahas tentang job TKI laki-laki yang ada di Hongkong atau job TKL Hongkong ya. Ini tuh perdana banget di channel aku ya. Sebetulnya sih aku tuh sudah lama banget ya pengen membahasnya, cuman aku tuh belum sempet gitu loh ya. Dan kebetulan hari ini aku ada waktu, jadi aku pengen membahasnya gitu ya. Karena kebetulan belakangan ini itu banyak juga yang mempertanyakan atau tanya sama aku ya, katanya ada job TKL nggak di Hongkong dan gini gitu dan lain-lain gitu ya. Nah sekarang aku mau membahasnya ya. Jadi buat kalian semua tentunya itu sangat penasaran sekali ya, kenapa sih kok bisa ya TKL masuk Hongkong gitu. Kalian tuh pada penasaran, iya kan? Nah jadi buat kalian yang penasaran jangan lupa simak terus videonya sampai selesai ya. Dan buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel aku, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya ya, biar kalian juga nggak ketinggalan info-info terbaru dari aku yang tentunya membahas tentang kehidupan di Hongkong atau informasi tentang di Hongkong gitu ya. Nah jadi langsung saja ya. Syarat dan prosesnya seperti apa ya kalau job TKL di Hongkong itu memang sangat langka sekali ya. Dan ini tuh yang syarat utamanya itu adalah harus ada jobnya dulu ya. Nah tentunya kalian juga bingung kan, kok harus ada jobnya dulu? Iya betul sekali, karena memang Hongkong itu tidak ada kerjasama dengan Indonesia gitu. Jadi Hongkong sama Indonesia ini tidak ada kerjasama dengan untuk proses TKL gitu ya. Tidak seperti negara-negara lainnya seperti Taiwan, Jepang, Korea, Brunei, Malaysia, dan negara-negara lainnya kan itu ada kerjasamanya ya untuk proses TKL gitu ya. Kalau Hongkong sama Indonesia nggak ada. Nah kalaupun ada, ini tuh ada ya, sebetulnya sih ada ya, di sini tuh banyak TKL juga yang datang ke sini, yaitu syarat utamanya itu yang terpenting itu adalah jobnya dulu. Dan caranya bagaimana biar kalian mendapatkan jobnya itu yaitu kalian harus punya kenalan ya, atau enggak ya istrinya yang ada di sini, atau pacarnya yang di sini, atau teman dekat, atau tetangga, atau menurut kalian yang dipercaya sama kalian gitu loh ya. Jadi harus mereka yang cariin job dulu di sini, terus kasih ke kalian jobnya, baru kalian nanti masuk ke PT. Beda dengan proses TKW gitu. Kalau TKW itu kan masuk PT dulu tuh, terus nanti kita biodatanya tuh dikirim ke Hongkong, terus disebarin ke agent-agent gitu kan. Nanti kan itu kita dipilih sama majikan siapa yang dia mau gitu ya. Pasti kita, misalkan kita dipilih ya sudah, kita nanti tanda tangan job, turun bisa ya udah terbang gitu lah. Nah kalau untuk prosesnya sendiri itu sama aja ya, TKL sama TKW itu ya seperti biasa, kayak medical, proses paspor, dan sekolah mungkin ya untuk bahasa dan lain-lain sebagainya gitu ya, dan mengikuti prosedur di PT gitu ya. Nah jadi buat kalian yang di Indonesia gitu, misalkan ada job TKL nih di Hongkong nih, kalian itu jangan mudah percaya ya, karena memang Hongkong ini gak ada kerjasama dengan Indonesia gitu. Jadi kalian harus hati-hati ya, itu syarat utamanya ya, kalian harus punya kenalan orang yang ada di Hongkong ya. Kalau nggak ada kenalan itu susah banget, jadi itu syarat utamanya ya. Nah untuk biayanya sendiri gimana atau gajinya seperti gajinya seberapa, potongannya berapa, itu untuk gaji itu sama aja ya seperti TKW ya, bahkan potongannya pun sama, prosesnya pun sama ya, tapi yang membedakannya ya itu cuman job ya. Kalau TKL itu harus ada jobnya dulu, kalau TKW kan enggak ya, seperti yang tadi aku jelaskan ya. Sebetulnya sih Hongkong itu banyak sekali job untuk TKL ya, kalau sudah nyampe sini tuh banyak sekali, kalian nggak perlu takut kekurangan job. Di sini tuh banyak, seperti kayak di toko-toko Indonesia, atau kerja supir, atau kerja apa aja ya di restoran-restoran gitu, seperti kayak bantu-bantu atau apa. Bahkan ada juga yang jobnya jaga di rumah, kerja di rumah gitu ya, seperti kayak mungkin jaga kakek atau apalah gitu loh ya. Tergantung sih ya, tergantung ada jobnya apa gitu, kayak di kebun atau apa. Kalau di sini tuh kan seperti itu gitu loh ya. Nah terus kalau zaman dulu ya, zaman dulu itu banyak yang nekat sekali pakai visa turis ya. Itu zaman dulu banget, zaman dulu mungkin beberapa tahun yang lalu ya, mungkin sebelum ada pandemik gitu ya. Kalau dulu kan gampang ya,
Terus apa sih proses apa untuk tiketnya juga murah dan tidak ada biaya karantina, jadi mereka itu hanya bermodalkan nekat kebanyakannya ya teman-teman. Tapi aku tidak merekomendasikan seperti ini gitu loh, karena memang zaman dulu sama zaman sekarang itu beda gitu loh. Kalau zaman dulu sih oke-oke aja gitu loh ya. Terus yang aku tahu sih, walaupun mereka hanya bermodalkan nekat dan bisa turis, itu di sini tuh pada sukses loh ya teman-teman. Di sini itu TKL Hongkong itu pada sukses, bahkan ada yang sampai sudah 8 tahun 6 tahun, bahkan dia itu ada juga yang jadi orang Hongkong loh ya di sini itu. Jadi seperti itu ya. Tapi untuk sekarang memang susah ya prosesnya, jadi ya seperti itu. Dan untuk biayanya sendiri itu TKL Hongkong itu sama seperti TKW ya, kalian bisa potong gaji atau bisa cash juga kalau punya uang gitu loh. Cuman ya syaratnya gitu, kalau untuk TKL Hongkong itu harus tanda tangan job dulu baru kalian masuk PT gitu loh ya. Jadi seperti itu, jangan salah loh ya teman-teman yang di Indonesia. Jadi kalian jangan tergiur misalkan ada seseorang nih di PT nih ya, karena kan ada tuh, ayo ini ada job di Hongkong untuk TKL gini-gini. Pokoknya kalian jangan percaya deh, percaya sama aku, jangan percaya sama orang lain. Maksudnya itu hanya untuk buang-buang duit saja gitu, karena nggak tahu kan prosesnya juga seperti apa gitu kan. Nah yang terakhir ada saran dari aku ya, jadi kalian tetap hati-hati buat kalian yang ada di Indonesia. Kalau ada info misalkan, ayo misalkan kan ada info nih ya dari PT-PT atau apa gitu, ada job TKL di Hongkong itu kalian jangan percaya begitu saja ya, karena memang Hongkong itu gak ada kerjasama gitu loh ya. Jadi ya itu syaratnya itu yang seperti yang tadi aku jelaskan gitu loh ya. Jadi buat kalian seperti itu ya, kalau misalkan pengen kerja ke Hongkong itu harus ada jobnya dulu ya. Kalian harus kalau misalkan ini gampangannya aku nih nyariin buat keluarga di rumah ya, aku tuh cari di agent atau ngomong langsung ke majikan atau ke siapa gitu, cari-cari lah misalkan. Nah terus kalau sudah dapat itu ditandatanganin, kalau sudah ditanganin itu baru resmi, terus kalian masuk PT gitu loh ya. Kalau zaman dulu kebanyakan visa turis itu nekat ya, tapi lama-lama itu jadi visa resmi loh ya teman-teman. Yang anehnya itu kan hebat ya, aku tuh salut sama orang-orang yang apa sih yang bermodalkan nekat tapi sukses gitu loh. Kebanyakan di sini sukses loh, dulunya visa turis tapi bisa menjadi visa resmi dan bahkan menjadi orang Hongkong asli gitu loh ya. Dan yang aku ketahui sih di Macau juga banyak yang seperti itu gitu. Tapi kan itu dulu ya, zaman dulu sama zaman sekarang itu kan ya memang beda gitu loh ya guys. Prosesnya itu kalau dulu itu lebih mudah, terus tiketnya juga lebih murah, terus nggak ada biaya karantina. Kalau sekarang kan prosesnya susah, terus tiketnya mahal, terus ada biaya karantina dan biaya hidup di luar sebelum kita mendapatkan kerjaannya juga kan pasti mahal gitu loh ya. Kalau dulu kan murah, jadi ya mungkin oke-oke aja gitu loh. Tapi ingat loh ya teman-teman, aku nggak merekomendasikan yang seperti ini. Jadi kalau kalian mau ke Hongkong ya itu syaratnya seperti yang aku jelasin tadi ya. Sampai di sini dulu video aku hari ini, semoga bermanfaat. Dan buat kalian yang sudah menonton, aku ucapkan terima kasih banyak ya, and bye bye, see you next video.